Hak berpendapat itu merupakan suatu pendapat yang harus didukung oleh data dan harus terlihat atau bisa dipastikan kebenarannya, gitu. Nah, sehingga ketika pendapat kita disampaikan, pemerintah itu melihat ada data-data tersebut, maka pendapat itu merupakan menjadi pedoman agar merubahnya suatu sistem, gitu ya. Nah, jadi kalau prinsip itu ada nilai kebenaran, ya, habis itu ada nilai kemanfaatannya, tanggung jawab, seperti itu ya. Nah, dari situlah ketika mereka mengeluarkan suatu pendapat, memberikan masukan kepada pemerintah, mereka itu harus tahu juga aturannya harus sesuai, datanya harus ada, ya, tidak boleh ada yang sesuatu muatan-muatan yang akhirnya membuat masyarakat menjadi konflik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam Pancasila. Salam Pancasila untuk kita semua. Jadi selamat datang kembali di podcast Padanan Semu FHKMUP. Pada episode kali ini kita akan membahas tema yang sangat penting dan relevan dengan kehidupan di Indonesia, yaitu dengan tema seberapa efektif hukum dalam melindungi kebebasan berpendapat di Indonesia. Nah, sebelum kita mulai diskusinya dengan narasumber yang keren ini, seperti biasa kita akan melakukan jargon kebanggaan kita terlebih dahulu ya. Jadi jargonnya itu ada namanya multum in parvo. Ya, jadi Padanan Semu FHKMUP multum in parvo. Oke. Jadi pertama-tama perkenalkan, nama saya Johannes Atasiagian yang akan memandu jalannya podcast pada hari ini. Dan hari ini saya tidak sendirian, karena di hadapan saya sudah hadir narasumber yang luar biasa dan juga merupakan sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasila, dan fun fact-nya ternyata Bu Lisda ini juga alumni Padanan Semu ya. Oke. Jadi selamat siang Mbak, boleh diperkenalkan dulu dirinya dan mengampu mata kuliah apa gitu Mbak? Ya, terima kasih Johannes. Saya Lisda. Ya, Mbak. Sebagai dosen tetap di Fakultas Hukum Pancasila, saya dosen Hukum Tata Negara. Saya mengampu beberapa mata kuliah Hukum Tata Negara, Lembaga Negara, Hukum HAM, Imigrasi, Perbandingan HTM, dan Hukum Energi Sumber Daya Alam Mineral. Oke, ya. Jadi banyak ya. Kurang lebih Mbak Lisda ini fokusnya di Hukum Tata Negara. Ya. Lebih tepatnya PK5 kali Mbak ya? Iya, PK5. Oh, PK5. Oke, jadi gimana Mbak kabarnya? Alhamdulillah baik, senang sekali diundang sama anak PS Peradilan Semu. Seperti itu. Ya, jadi kabar Mbak Lisda baik dan saya juga tentunya baik pada hari ini. Ya. Oke. Johannes baik ya. Oke, jadi baik teman-teman. Nah, saya yakin kalian semua udah nggak sabar untuk menyimak pembahasan kali ini yang bakal sedikit seru, mungkin juga panas kali Mbak ya. Tapi sebelum masuk ke sesi tanya jawab dan diskusi nanti, izinkan saya terlebih dahulu membacakan latar belakang Mbak atas tema hari ini. Oke. Jadi pertama-tama, kebebasan berpendapat merupakan hak fundamental yang tidak dapat dipisahkan dari prinsip negara, demokrasi, dan supremasi hukum. Dalam Konstitusi Indonesia, jaminan terhadap kebebasan ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 28E ayat 3 dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang menegaskan hak setiap orang untuk mengeluarkan pendapat dan memperoleh serta menyampaikan informasi. Jaminan ini sejalan dengan ketentuan dalam instrumen hukum internasional seperti International Covenant on Civil and Political Rights atau ICCPR yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Meskipun secara normatif perlindungan terhadap kebebasan berpendapat telah diakomodasi dalam sistem hukum nasional, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan serius. Salah satu tantangan tersebut muncul dalam bentuk regulasi yang dinilai multitafsir dan berpotensi mengekang ekspresi warga negara. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UITE serta sejumlah pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau disebut juga KUHP kerap dikritik karena mengandung ketentuan yang dapat digunakan untuk mengkriminalisasi kritik, opini, bahkan bentuk protes damai. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan adanya pembatasan yang tidak proporsional terhadap hak kebebasan berpendapat, terutama dalam konteks digital yang kini menjadi ruang utama ekspresi publik. Lebih lanjut, dinamika sosial politik di Indonesia memperlihatkan bahwa ketegangan antara kebebasan berpendapat dan penegakan hukum masih berlangsung. Laporan dari berbagai lembaga pemantau
kebebasan sipil menunjukkan adanya tren peningkatan kasus-kasus pelaporan terhadap aktivis, jurnalis, akademisi, bahkan warga biasa yang menyampaikan kritik terhadap pemerintah atau pejabat publik. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan antara idealisme konstitusional dengan realitas pelaksanaan di lapangan. Podcast ini hadir untuk membedah isu tersebut secara lebih mendalam dengan menghadirkan narasumber dari kalangan akademi hukum. Diskusi ini akan diarahkan pada analisis yuridis terhadap regulasi yang ada, evaluasi implementasi hukum di lapangan, serta kajian krisis terhadap arah perlindungan hak sipil di Indonesia. Melalui forum ini diharapkan dapat terbangun pemahaman yang lebih komprehensif sekaligus membuka ruang dialog konstruktif terkait pembaruan hukum dalam rangka memperkuat demokrasi dan menjamin kebebasan berekspresi di tanah air. Oke, jadi kurang lebih gitu Mbak mengenai latar belakang dari podcast hari ini. Oke, jadi pertama-tama mungkin lebih tepatnya kalau dalam baca buku tuh biasanya kan ada pengertian dulu Mbak. Ya, jadi mungkin dari Mbak sendiri kira-kira pengertian kebebasan berpendapat menurut Mbak Lisda itu gimana sih Mbak? Jadi seperti yang tadi disampaikan ya, Ya. kebebasan berpendapat itu merupakan privacy right, ya, hak asasi yang sangat pribadi yang memang dijamin oleh negara, gitu ya. Diatur di dalam pasal 28 A ya, F, G, H, I, J gitu ya. Nah, GJ itu merupakan konsekuensinya nih dari hak berpendapat tersebut. Nah, hak berpendapat itu kan pada pengertiannya secara bahasa Indonesianya mungkin bisa dilihat ya, tapi kalau dari perspektif saya adalah hak mengeluarkan suara gitu ya, berpendapat, berstatement ya, sesuai dengan kapasitasnya gitu, dan didasari oleh data-data gitu. Makanya tidak bisa menjadi berdiri sendiri nih hak berpendapat saja gitu ya. Tapi hak berpendapat itu merupakan suatu pendapat yang harus didukung oleh data dan harus terlihat atau bisa dipastikan kebenarannya gitu. Ya kan? Karena kan konstitusi itu mengatur ya, bukan untuk tidak HAM itu apa sih sebetulnya ya? Kalau HAM ini kan melindungi setiap manusia, bukan hanya melindungi diri kita sendiri yang ingin mencari keadilan gitu ya, tapi juga melindungi orang-orang yang membantu untuk mencapai keadilan tersebut. Jadi kalau saya sebagai masyarakat ingin mengeluarkan pendapat gitu ya, bukan berarti HAM-nya penuh untuk saya saja, tapi HAM itu untuk seluruh masyarakat Indonesia, HAM itu untuk aparat juga, dan HAM itu untuk pemerintah. Jadi HAM, kebebasan berpendapat itu merupakan suatu statement yang harus bisa dipertanggungjawabkan gitu, ya kan? Nah, itu sih dari pemahaman saya ya. Kalau dilihat dari Undang-Undang Dasar 45 sudah jelas sekali kalau HAM, kebebasan berpendapat itu diatur ya, tapi bukan berarti diatur kebebasan itu bisa seenak-enaknya aja dilaksanakan gitu ya. Nah, kenapa diatur dalam Undang-Undang Dasar 45 hak kebebasan berpendapat? Agar berpendapatnya ini tertib dan sesuai dengan nilai-nilai gitu. Kita kan punya nilai-nilai Pancasila, ya kan? Sesuai dengan ketuhanan itu benar adanya, itu merupakan pendapat yang sebenar-benarnya. Tidak ada tidak ada alasan atau tidak ada semacam politisasi atau kepentingan di samping itu. Kalau kita ingin mengeluarkan suatu pendapat, yaitu harus benar-benar diuji kebenarannya seperti itu. Oke, jadi kurang lebih kayak kebebasan berpendapat itu sebenarnya universal ya sifatnya Mbak? Iya, universal. Dan dalam mengeluarkannya wajib ada data-data. Betul. Dan tertib ya Mbak ya? Betul, tertib. Okay. Kan tadi kan sudah menyinggung sebagai negara hukum ya, dan mengandung kekuatan hukum, supremasi hukum seperti itu kan. Ya, betul Mbak. Oke. Selanjutnya nih Mbak, kan ini kan membahas tentang kebebasan berpendapat. Nah, kira-kira prinsip apa aja sih Mbak dalam kerangka negara hukum kalau dilihat dari perspektif konstitusi dan teori hukum modern gitu Mbak? Kalau prinsip itu kan jelas ya,
Kebebasan berpendapat tadi saya sampaikan bahwa harus adanya kebenaran itu sendiri ya, dan harus terlepas dari kepentingan-kepentingan gitu ya. Sebetulnya gini, kita menyatakan pendapat kita itu kan pasti kita membawa uh, kepentingan diri kita ya, dan orang-orang ya, agar kepentingannya ini akan dibawa seadil-adilnya, seperti itu kan. Jadi misalnya pendapat terkait dengan masalah pendidikan, ya kan, berpendapat masyarakat di Papua harus mendapatkan pendidikan yang layak gitu kan. Nah ini kan sebagai akademisi misalnya kita memprotes seperti itu, ya kan. Nah ini kan ada data-datanya nih. Nah sehingga ketika pendapat kita disampaikan, nah pemerintah itu melihat ada data-data tersebut, maka pendapat itu merupakan menjadi pedoman agar merubahnya suatu sistem gitu ya. Nah jadi kalau prinsip itu ada nilai kebenaran ya, habis itu ada nilai kemanfaatannya, tanggung jawab seperti itu ya, dan tidak ya tadi ada nilai kebenaran itu. Jadi kalau kebenaran kan berarti sudah dipastikan gitu kan, ini tidak ada muatan tertentu gitu kan yang akan menimbulkan suatu konflik lagi gitu kan. Nah, kalau kemanfaatan ya untuk masyarakat, untuk diri kita pribadi dan masyarakat seperti itu. Oke. Jadi lebih tepatnya mungkin kalau dalam kebebasan pendapat di negara hukum, berarti prinsipnya harus dipegang benar-benar kebenaran, tanggung jawab, sama manfaat tadi Mbak ya. Nah kira-kira kalau ada gak sih Mbak dalam mengeluarkan pendapat gitu tidak ada unsur-unsur ini gitu Mbak, prinsip-prinsipnya? Banyak lah ya kan. Nah apalagi gini, coba teman-teman peradilan semua lihat ya, di pasal 28 itu kan bukan hanya mengatur kebebasan berpendapat ya, tapi ada kebebasan berserikat dan berkumpul. Kita lihat kan banyak ormas, organisasi masyarakat gitu ya, kelompok-kelompok masyarakat, LSM gitu kan. Ini merupakan hak kita untuk berserikat dan berkumpul gitu ya, dan mengeluarkan pendapat gitu kan. Nah, jadi Indonesia membiarkan tumbuh kembangnya masyarakat Indonesia untuk berorganisasi, untuk berserikat dan berkumpul. Tetapi di situ kita lihat lagi nih, ketika dari kelompok-kelompok itu mengeluarkan suatu pendapat, ya kan, yang memang kelompok itu sudah diizinkan oleh pemerintah, ya, diatur bahwa pendiriannya itu sah di mata hukum gitu ya. Tapi ketika dia mengeluarkan suatu pendapat, mereka ingin membela suatu kepentingan masyarakat gitu ya, itu harus dapat dipertanggungjawabkan gitu. Maksudnya ketika negara sudah membebaskan untuk berserikat berkumpul ya, ada kelompok-kelompok masyarakat gitu, itu kan wadah untuk apa sih gitu kan, wadah untuk menyampaikan kan, ya kan. Kita diri pribadi kalau ingin menyampaikan pendapat mungkin kayak kurang ya, tapi kalau yang menyampaikan pendapat itu kelompok masyarakat pasti kan agak bagusan dikit karena mereka punya sistem. Gitu ya. Nah dari situlah ketika mereka mengeluarkan suatu pendapat, memberikan masukan kepada pemerintah, mereka itu harus tahu juga aturannya harus sesuai, datanya harus ada ya, tidak boleh ada yang sesuatu muatan-muatan yang akhirnya membuat masyarakat menjadi konflik. Misalnya ada ormas nih, akhirnya ormas satu dengan ormas yang lain menjadi konflik. Akhirnya kelompok masyarakat satu dengan kelompok masyarakat yang lain menjadi konflik gitu. Jadi segala hak berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat, hak berdemokrasi gitu ya, itu kan diatur dalam Undang-Undang Dasar 45, tapi tentu saja harus dapat dipertanggungjawabkan, harus dibatasi oleh hukum. Nah, ketika hukum membatasi, ya kan, ketika hukum sudah masuk ke dalam area tersebut, ya, maka ketertiban itu akan terjaga. Seperti itu, dan fokus pada kepentingan yang dituju. Oke, iya Mbak. Berarti kalau kebebasan pendapat itu jangan sampai memecah belah berarti Mbak ya. Nah, memecah belah gini, kalau kita melihat memecah belahnya, maksudnya gini, misalnya
kebijakan dari pemerintah nih, ya kan pasti aja ada beberapa kelompok-kelompok masyarakat yang tidak menyetujui gitu kan. Nah, dari situ kan mereka akan menginformasikan kembali gitu ya. Mereka kan sebagai panjang tangan, bukan penyambung lidahnya gitu ya, penyambung lidah dari masyarakat tentu saja. Ya bukan berarti programnya ormas itu harus sesuai dengan pemerintah. Ya nggak gitu juga. Berarti nggak jalan dong kontrol sosialnya. Dia sebagai kontrol sosial, tapi bagaimana dia bisa mengkomunikasikan pendapat tersebut sesuai dengan nilai-nilai gitu loh. Misalnya kita ingin pemerintah memenuhi target angka buta huruf gitu ya, misalnya angka kebodohan deh, yang awalnya misalnya Indonesia kebodohannya itu masyarakatnya itu ada sekitar 40%. Kita pengen jangan sampai 40%. Untuk tahun ini di rezimnya Pak Prabowo sampai 20%. Gitu kan. Nah, bagaimana caranya kita memberikan suatu masukan kepada pemerintah, kita memberikan pendapat-pendapat pada pemerintah, tetapi juga pendapat tersebut kalau pemerintah sudah memberikan respon gitu ya, nah itu respon tersebut ormas ini jangan menangkapnya jangan negatif gitu. Ketika ormas menangkap negatif, nanti akhirnya masuk kepada masyarakat jadi blunder, karena kan masyarakat Indonesia masyarakat yang heterogen ya, masyarakat yang bermacam-macam gitu, pemikirannya juga macam-macam. Takutnya ini menjadi salah satu alat untuk akan terjadi konflik-konflik sosial. Nah gitu. Ya, jadi pada intinya prinsipnya kebebasan berpendapat diatur di dalam Undang-Undang 45 itu malah menertibkan gitu. Bukan kebebasan itu sendiri yang dijalankan seluas-luasnya, enggak. Kenapa diatur oleh hukum? Ya, karena itu dibatasi untuk membatasi, tapi membatasinya sesuai dengan nilai-nilai, sesuai dengan aturan hukum dan nilai-nilai Pancasila. Itu sih menurut saya, Johannes. Oke, Mbak. Nah, kira-kira instrumen hukum di negara Indonesia ini, terutama hukum positifnya gitu, Mbak, kira-kira udah memadai belum sih, Mbak? Atau enggak kira-kira apakah masih ada celah gitu untuk alat represif gitu? Oke, jadi gini, ya saya pernah baca kalau nggak salah ya, jadi kan ketika ingin menyelesaikan masalah mengenai kebebasan berpendapat, itu berpendapat kan ada menimbulkan hujatan, ya kan, menimbulkan pencemaran nama baik seperti itu kan. Nah, itu undang-undangnya sudah benar, undang-undang itu sudah ideal ya, maksudnya undang-undang itu memang ada plus dan minus gitu ya. Tapi yang harus kita lihat ini adalah ketika undang-undang tersebut itu memang sudah diatur, nah bagaimana mekanisme dijalankannya gitu. Undang-undang kan nggak bisa bergerak, ya udah dia diam aja gitu. Yang menjalankan adalah siapa? Yang menjalankan adalah sistem kan. Nah, sistem itu dibangun oleh siapa? Oleh pemerintah gitu. Dari pemerintah pusat, daerah, lalu ada beberapa organisasi-organisasi gitu ya di bawahnya. Nah, sekarang kita tinggal melihat nih, apakah mekanismenya, sistemnya itu jalan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan gitu. Ya, jangan-jangan peraturan perundang-undangan cuman kayak buat pajangan doang. Iya kan? Ya tadi yang pernah kita diskusikan, adanya kesenjangan kan, antara undang-undang dan sistem itu berjalannya seperti apa nih. Nah, untuk menjalankan sistem kan kita butuh perangkat, orang-orang di dalamnya. Kita kan pasti akan membentuk organisasi. Nah, siapa yang akan menyelesaikan masalah, misalnya contohnya sampai akhirnya menghujat ya, sampai akhirnya mencemarkan nama baik gitu kan. Itu kan ada aparat penegak hukum, ya kan? Ada ada juga pengawasan dari KPI ya. Iya, KPI gitu kan. Ada juga pengawasan dari sisi sistem informasi. Misalnya dia ada di Instagram, ada di TikTok, ada di Twitter gitu kan. Itu kan ada. Nah, ketika itu mereka menjalankan, apakah mereka mempunyai konsep? Apakah mereka mempunyai bentuk yang pasti gitu. Ini arahnya mau kemana? Ini bentuknya bulat, lonjong atau kotak gitu. Ya karena kalau saya lihat selama ini adanya kebebasan berpendapat, ini warga negara Indonesia nih bingung nih. Sebetulnya bentuk kebebasan berpendapat tuh gimana sih?
bulat, kotak atau lonjong gitu kan. Sampai di mana nih batasannya? Ya kan? Kan nggak semua orang bisa menafsirkan undang-undang. Bener nggak? Kayak saya aja ketika kita ngomongin undang-undang, menurut saya ini. Tapi kalau dari sisi ekonomi, teman-teman yang orang dari ekonomi, salah, bukan begini tapi begini. Gitu kan? Nah, makanya pemerintah, biar kita mengerti apa itu yang namanya kebebasan berpendapat, memang diatur di dalam undang-undang. Tapi pada cara penyelesaiannya, penegakan hukumnya, memastikan kasus itu selesai gitu ya, itu harus ada formula atau harus ada konsep metode yang dijalankan gitu, dan dijalankan itu sama gitu. Jangan di kasus ini jalannya ke belakang gitu. Di kasus yang ini jalannya ke depan gitu. Jangan seperti itu, sehingga masyarakat nggak menjadi bingung. Loh, kemarin nih orang ini bener kok, saya malah jadi saya yang salah gitu. Saya kok bener jadi salah gitu. Nah, itu perhatian untuk masyarakat Indonesia juga gitu kan. Ini kita harus berhati-hati gitu. Jangan kita merasa kita benar ya, tapi kebenaran itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Karena kalau melihat dari tafsir peraturan perundang-undangan, sejauh mana orang ini didiskreditkan, difitnah gitu ya, itu kan kita punya upaya hukum masing-masing, ya kan. Nah, sekarang bentuk penyelesaiannya gimana? Ada yang masuk dalam proses pidana kan, ya kan? Ada yang masuk dalam proses pidana, itu diatur dari undang-undang pidana, pencemaran nama baik, bla 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 ya. Dan juga dilihat dari keputusan Mahkamah Konstitusi, ya kan? Keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa mengkritik pemerintah bukan merupakan suatu gambaran hujatan seperti itu kan. Nah, itu kan yang seperti itu. Nah, sekarang harusnya seperti apa kebebasan berpendapat itu sendiri? Itu dipastikan bahwa ini loh ukuran gitu ya. Kalau saya bilang sih ukuran ya, ukuran 1 sampai 10 gitu. Kira-kira yang 1 sampai 3 itu yang di mana? 1 sampai 8 itu di mana? Ya kan? 1 sampai 10 tuh di mana gitu. Jadi orang bisa jelas nih, sampai di mana kita tuh, ini mulut kita nih berbahaya nih gitu. Ya, dampaknya akan luas, dampak nasional, dampak internasional. Itu seperti apa gitu. Iya, jadi untuk podcast hari ini udah ngerasa udah di penghujung podcast hari ini. Jadi kesimpulan podcast kepada hari ini, hak asasi manusia itu sangat penting banget teman-teman, dan memang kebebasan berpendapat itu sebenarnya boleh dan semua orang bisa melakukan itu. Tapi ada catatan-catatan bahwa dalam melakukan kebebasan berpendapat wajib ada data, ada dasarnya, supaya nggak asal-asalan gitu dalam memberikan pendapat di khalayak umum atau di media sosial. Nah, jadi saya Johannes Saptasiagian selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam Pancasila. Sampai jumpa di podcast selanjutnya, dan jangan lupa ikutin terus podcast Badan Semu Eva KMUP. Dadah!